Bagi yang sering mencari ayam, pasti tahu, ayam jantan yang dipelihara lebih dari 5 tahun tidak boleh dimakan. Karena ayam tersebut telah memakan terlalu banyak serangga beracun. Racunnya meresap ke dalam daging. Anehnya, ayahku setiap hari sengaja membeli serangga beracun dari luar untuk memberi makan ayam. Dan ayam jantan di rumahku tidak pernah berkokok. Bahkan ketika ayam jantan tetangga berkokok, ayam kami tetap diam. Mereka hanya meregangkan leher dan melihat keluar dengan putus asa. Membuka mulut mereka, tetapi tidak mengeluarkan suara. Padahal, kami memelihara banyak ayam di halaman. Ayahku tidak pernah memasaknya untukku. Malah sering memotong rambut dan kukuku untuk diberikan kepada ayam. Sejak kecil, aku tidak pernah potong rambut di luar. Ayahku selalu memotong rambutku sendiri. Dan setiap kali, dia membungkus rambutku dengan kertas, lalu menandainya dengan tinta cinnabar. Ayahku juga tidak pernah membiarkanku memotong kukuku sembarangan. Potongan kukuku harus diberikan kepadanya. Jika ada yang hilang, dia akan mencarinya setengah mati. Dan setiap kali ayahku memotong rambutku, harus dilakukan pada tanggal 15 bulan lunar. Suatu hari aku tidak tahan dan bertanya kepadanya, mengapa dia memberi makan ayam dengan rambutku? Dia menjawab dengan tenang, kamu sio ayam, dengan menambahkan rambutmu, ayam akan tumbuh lebih cepat. Namun, aku selalu merasa ada sesuatu yang lebih dari itu. Aku pernah diam-diam mengamatinya 2 kali, dan baru tahu, bahwa setiap kali setelah memberi makan ayam dengan rambutku, ayahku akan menangkap ayam jantan dan melemparkannya ke kolam di halaman belakang. Melihat itu, aku terkejut, dan segera berlari kembali ke rumah. Biasanya, ayahku tidak pernah membiarkanku mendekati kolam itu, atau minum air dari kolam. Ternyata dia sering melempar ayam hidup ke dalamnya. Selain itu, ayam-ayam di rumahku sangat agresif. Biasanya sulit ditangkap, tetapi begitu sampai di tepi kolam, mereka diam saja, seolah pasrah pada nasib. Setelah ayahku melempar ayam ke dalam kolam, dia akan menjaganya di tepi kolam, terus menatap air, terkadang bahkan berdiri selama beberapa jam. Seingatku, ayahku terus-menerus memelihara ayam dan mengawasi kolam. 2 hal ini, dilakukannya selama lebih dari 10 tahun. Sampai aku berusia 15 tahun. Frekuensi ayahku melempar ayam ke kolam semakin meningkat. Dia juga tidak lagi membeli ayam untuk dipelihara. Dia juga terlihat lebih bersemangat. Tetapi suatu hari, sepulang sekolah, aku melihat ayahku dengan wajah muram, mondar-mandir di dalam rumah seperti orang gila. Dia bahkan tidak menyadari aku sudah masuk. Sampai aku memanggilnya, barulah dia menoleh dengan mata merah. Dan matanya penuh dengan air mata. Ayah, ada apa? Aku hendak memegang tangan ayahku. Tetapi dia malah mencengkeram pergelangan tanganku, membelakangiku. Detik berikutnya, aku merasa jariku sakit. Aku berusaha keras menarik tanganku, tapi ayahku mencengkeramnya erat. Saat aku berhasil menariknya, aku melihat darah mengalir dari jariku. Aku tercengang melihatnya. Lalu ayahku berkata dengan serius, cepat kemasi barang-barangmu dan kembali ke sekolah. Jangan kembali ke sekolah. Carilah penginapan, di mana saja. Jangan beritahu siapapun di mana kau tinggal. Sebelum pergi ke penginapan, mandilah dulu, bakar semua pakaianmu, buang saja, belilah baju baru dari ujung kepala sampai ujung kaki, ganti setelah mandi. Sebelum mengganti baju baru, masukkan bungkusan kain ini ke dalam saku bajumu. Aku tidak tahu apa isi bungkusan kain itu. Baunya seperti kapur barus, tapi kalau dicium lebih teliti, baunya agak berbeda. Begitu aku menerima bungkusan itu, ayahku mengosongkan isi tasku, sambil memasukkan barang-barang ke dalam tasku. Dia berkata, setelah kau berada di penginapan, jangan buka jendela atau pintu. Tunggu aku mencarimu. Jika aku datang jam 9 pagi, ikutlah denganku. Jika kau mendengar suaraku di tengah malam, jangan buka pintu. Tunggu sampai siang hari, lalu pergilah. Temui pamanmu. Setelah bertemu dengannya, dia akan mengatur masa depanmu. Dalam perjalanan ke rumah pamanmu, jangan takut apapun yang kau temui. Jika seseorang mencoba menangkapmu, siapapun dia, tusuk dia dengan pisau yang kuberikan. Tusuk dan lari. Ingat, jangan lari ke tempat yang teduh. Jika seseorang berdiri di tempat teduh dan berbicara kepadamu, abaikan saja. Jika kau melihat orang seperti itu, hindari saja. Aku benar-benar bingung saat itu. Ayah, apa maksudmu? Aku tidak mengerti. Dan apa maksudmu menemuiku tengah malam? Ayahku menahan air matanya, mengusap kepalaku, dan mendorongku keluar tanpa berkata apa-apa lagi. Ingat kata-kataku, pergi cepat, temui pamanmu, dia akan menjelaskan semuanya kepadamu. Turuti kata-kataku. Setelah ayahku mendorongku keluar, dia mengunci pintu. Dia tidak mau membukakan pintu untukku. Aku tidak punya pilihan selain melakukan apa yang ayahku katakan. Aku pergi ke kota malam itu juga. Aku menemukan penginapan dekat stasiun dan menginap di sana. Aku berkeliling di jalan utama kota beberapa kali. Tapi selain toko pakaian duka, tidak ada toko pakaian lain. Sepanjang jalan, aku semakin gelisah. Aku selalu merasa ada sesuatu yang tak kupahami. Mendekat tanpa suara, aku tinggal di penginapan semalaman suntuk. Dan sampai siang hari berikutnya, ayahku tak kunjung datang. Ayahku tidak datang, jadi aku harus pergi mencari pamanku seperti yang diperintahkannya. Aku bahkan sudah membeli tiket kereta.
Tetapi di stasiun, aku dihentikan oleh petugas keamanan. Petugas keamanan mengambil dari tasku pisau yang diberikan ayah untuk perlindungan diri. Dia bilang akan menyitanya. Aku langsung panik. Ayahku hanya memberiku beberapa pesan. Aku tidak membeli baju, dan jika pisau ini diambil, bagaimana aku bisa pergi keluar kota? Aku mencoba merebut pisau itu kembali, tetapi malah dibawa ke kantor keamanan stasiun. Petugas keamanan awalnya ingin memanggil polisi, tetapi kepala stasiun mencegahnya. Untuk anak kecil, tidak perlu lapor polisi, katanya. Cukup diberi pelajaran, lalu sekolah atau orang tuanya yang menjemput. Menjelang malam, seorang petugas keamanan masuk dan memanggilku. Nak, keluarlah. Ayahmu datang menjemput. Aku langsung bingung. Bagaimana ayahku tahu aku ditangkap? Aku memperhatikan orang itu dari atas sampai bawah, dan tahu dia bukan ayahku. Ayahku tidak pernah memakai sepatu sawah. Orang itu tidak hanya memakai sepatu sawah, tetapi tangannya juga tampak pucat seperti terendam air. Mengerikan. Saat aku keluar ruangan, orang itu menoleh dan menatap wajahku. Li Po, aku akan membawamu pergi. Aku langsung merinding dan mundur ketakutan. Orang tua dulu bilang, saat menjemput seseorang, tidak ada yang bilang, membawamu pergi. Hanya orang mati yang mengatakan itu. Dia bukan ayahku. Aku tidak mau ikut. Petugas keamanan yang bertugas mencatat juga terkejut. Dia memeriksa buku keluarga dan KTP beberapa kali. Kalau dia bukan ayahmu, lalu siapa? Cepat ikut dia. Saat aku mundur, aku baru menyadari orang itu berdiri tepat di tempat yang gelap. Ayahku pernah bilang, siapapun yang berdiri di tempat gelap dan memanggilku, jangan dihampiri. Ketakutan. Aku segera mengikuti kepala keamanan ke kantornya. Dia duduk di hadapanku. Kenapa kamu tidak ikut dengan orang itu? Bukankah itu ayahmu? Bukan. Aku tidak tahu bagaimana menjelaskannya kepadanya. Namun, dia cukup ramah. Dia duduk di hadapanku dan menasihatiku cukup lama. Kepala keamanan mendengarkan ceritaku sambil tersenyum. Akhirnya dia berkata pelan, ayahmu menyuruhmu ganti baju untuk menutupi aroma tubuhmu. Dia takut seseorang akan menemukanmu dengan mengikuti aromamu. Kepala keamanan berbisik, coba pikirkan baik-baik, satpam yang membawamu kembali, apakah ada yang aneh darinya? Sekarang setelah kupikirkan, saat satpam itu membawaku ke kantor keamanan, dia selalu berjalan di bayangan dekat dinding. Saat aku mulai merasa dingin, kepala keamanan yang duduk di hadapanku tiba-tiba berkata, lalu, apa yang aneh dariku? Aku mendongak dan tatapanku bertemu dengannya. Dia sedang menatapku sambil menyeringai. Aku ketakutan hingga kakiku lemas. Ingin lari, tapi aku tak bisa berdiri. Pria di hadapanku menatapku tanpa bergerak. Li Chunfeng cukup berani untuk menggangguku. Jika dia berani menyentuhku, aku akan menyentuh seluruh keluarganya. Kau tak bisa lari, ikutlah denganku. Saat itu, entah bagaimana sebuah pikiran muncul di kepalaku. Jika dia sudah datang, kenapa dia tidak langsung menangkapku? Pasti ada sesuatu padaku yang dia tak berani sentuh. Bungkusan kain yang ayahku suruh aku masukkan ke dalam bajuku. Benda itu pasti bukan hanya untuk menutupi aroma, karena aroma aneh di tubuhku. Dia tidak berani menyentuhku. Sekarang, aku merasa lebih tenang. Aku menoleh ke sekeliling kantor. Pintu kantor tertutup rapat, tapi jendelanya terbuka. Jika aku ingin lari, melompat keluar jendela adalah cara tercepat. Sebelum aku bergerak, satpam yang duduk di hadapanku mendongak. Matanya seperti merah darah, menatapku langsung. Cukup pintar, tapi kau tak bisa lari. Sebelum dia selesai bicara, aku mendengar seseorang berteriak di luar. Kenapa orang ini tidak bernapas? Cepat panggil ambulans. Siapa orang ini? Dia Li Chunfeng. Aku mendengar seseorang di luar memanggil nama Li Chunfeng. Lalu aku menggedor pintu seperti orang gila dan berteriak. Itu ayahku. Panggil ambulans. Jantungnya lemah. Saat aku keluar, stasiun sudah kacau balau. Aku sengaja berdesak-desakan di antara kerumunan. Berusaha keluar. Satpam yang mencegatku di kantor. Entah sejak kapan berdiri di bayangan dekat pintu. Dengan tangan terkulai di samping tubuhnya. Terus menyeringai padaku. Ambulans datang. Awalnya petugas medis tidak mengizinkanku naik. Aku langsung memeluk ayahku dan menangis terseduh-seduh. Perawat itu iba dan akhirnya mengizinkanku naik ke ambulans. Saat aku berusaha membuka pintu ambulans, aku mendengar tawa sinis di dekat telingaku. Kau percaya atau tidak? Sebentar lagi aku bisa kembali ke tubuh mayat itu. Setelah ambulans berjalan, barulah aku menoleh ke arah pintu. Satpam itu masih berdiri di tempat yang sama. Hanya saja badannya berputar, menunjuk ke arah dalam ambulans. Saat itulah, aku memperhatikan mayat itu dengan seksama. Itu bukan ayahku, tapi orang desa. Aku tidak ingat siapa dia. Aku akhirnya merasa lega. Ayahku tidak mati. Dia pasti akan datang menyelamatkanku. Aku hanya perlu bertahan sampai ayahku datang. Meskipun aku jarang ke kota, aku sangat hafal jalannya. Ambulans ini salah jalan. Bukankah arahnya menuju mulut terowongan? Saat itu, kedua petugas medis di dalam ambulans menoleh ke arahku. Menatapku dengan seringai sinis. Saat itu, aku tidak peduli lagi. Aku membuka pintu dan melompat keluar dari ambulans. Aku terguling beberapa kali di jalan sebelum berhenti. Mobil di belakangku mengerem mendadak. Hampir saja menabrakku. Aku berdiri sambil berpegangan pada kap mobil.
Sambil dimarahi oleh sopir, aku terlatih-tatih ke pinggir jalan. Aku tidak tahu harus lari kemana, atau apa yang harus kulakukan. Aku pun memutuskan untuk berlari ke toko pakaian kematian terdekat. Pak, beri aku satu set pakaian kematian. Pemilik toko hendak menutup toko, ketika melihat seorang anak berlumuran darah, berlari masuk dan mencoba pakaian kematian di tokonya. Dia hampir saja terjatuh ketakutan. Aku tidak peduli dengan reaksinya. Aku mengenakan pakaian kematian itu, melempar uang ke meja, dan berlari keluar. Aku mencoba menyetop beberapa mobil sambil mengenakan pakaian kematian, tapi tidak ada yang berani berhenti. Aku sudah tidak kuat lagi berlari, jadi aku masuk ke sebuah kuil kecil di pinggir jalan. Setelah mengganjal pintu dengan meja altar, aku duduk di samping meja. Tidak lama kemudian, muncul titik merah di dinding kuil yang retak. Sepertinya ada seseorang yang berjongkok di luar, mengintip ke dalam melalui celah dinding. Aku langsung duduk tegak. Orang di luar tertawa kecil. Kau pikir dengan bersembunyi di kuil, kau bisa lolos dariku? Tunggu saja, hantu di kuil ini akan kembali, dan kau akan mati lebih cepat. Aku langsung merinding. Aku sudah sering mendengar cerita tentang hantu yang tinggal di kuil. Saat aku masuk tadi, aku tidak melihat tablet nama di meja altar. Ini adalah kuil kosong. Orang di luar kuil masih berbicara. Orang di luar kuil masih berbicara. Sebentar lagi, angin akan bertiup. Kau akan tahu, angin dari langit bertiup sepoi-sepoi. Angin hantu berhembus seketika. Rasakan baik-baik, apakah ada sesuatu yang meniup angin di dekatmu? Saat itulah aku menyadari, rambutku terangkat sedikit demi sedikit. Tapi tiba-tiba sebuah pikiran terlintas di benakku. Tidak benar, dia sudah memojokkanku di kuil ini. Mengapa dia masih tidak berani masuk? Dia takut dengan bungkusan yang kubawa. Aroma bungkusan itu pasti memiliki batas waktu. Aku mengeluarkan bungkusan kain putih itu. Kau takut dengan ini, kan? Aku akan memakannya sekarang. Lihat saja bagaimana kau akan menangkapku. Setelah aku memakan isi bungkusan itu dengan sembarangan, aku melempar bungkusan itu dan berteriak ke arah dinding. Beraninya kau masuk dan menangkapku. Orang di luar tertegun beberapa detik, lalu tertawa terbahak-bahak. Nak, kau benar-benar berani. Berani memakan apa saja. Li Chunfeng telah menangkap hantu seumur hidupnya, dan putranya sendiri menjadi hantu. Aku benar-benar ingin melihat, apakah dia akan membunuhmu. Aku tidak mengerti apa yang dia maksud, tapi aku mengerti satu hal. Ayahku sudah mati. Aku hampir pingsan, tapi dia terus tertawa. Nak, jika kau masih hidup, kembalilah padaku. Dalam hidup ini, entah kami yang akan membunuh seluruh keluargamu, atau kau yang akan membunuh kami. Aku belum mengerti apa yang terjadi, tapi aku merasa perutku seperti terbakar api. Sakit yang luar biasa. Pandanganku menjadi gelap dan aku pingsan di kuil tanah. Ketika aku bangun, hal pertama yang kulihat adalah seorang pria parubaya duduk bersila. Detik berikutnya, aku mendengarnya berkata, aku sedang memikirkan bagaimana cara menanganimu. Pria itu menatapku dengan tajam dan berkata, namamu Li Po, kau putra Li Chunfeng. Namaku Kumo, ku kakak seperguruan Li Chunfeng. Orang yang ayahmu suruh kau temui adalah aku. Reaksi pertamaku bukanlah memanggilnya, melainkan mundur beberapa langkah secara diam-diam. Kedatangan orang ini terlalu tepat. Kumo sepertinya tidak memperhatikan reaksiku, dan berkata pada dirinya sendiri, aku sedang berpikir, haruskah aku membunuhmu? Tubuh dan takdirmu pada dasarnya sudah mewakili angka yin tertinggi. Sekarang kau telah memakan saripati Raja Hantu. Sama saja dengan menyerahkan nyawamu ke alam baka. Kau hidup sebagai hantu. Aku harus membunuhmu. Kedatangan Kumo terlalu mencurigakan. Kemunculannya lebih tiba-tiba daripada orang yang mengejarku kemarin. Setidaknya, ayahku tidak pernah bilang, pamanku akan datang menemuiku. Saat itu, Kumo menatapku. Ikut aku. Kalau tidak, kuambil nyawamu sekarang juga. Setelah mengatakan itu, Kumo berjalan keluar dari kuil tanah tanpa menoleh ke belakang. Aku sedikit ragu, lalu mengikuti Kumo menuju terowongan. Kumo terus berjalan masuk ke dalam terowongan. Sebelum berbicara lagi, berani kau masuk ke terowongan ini? Tanya Kumo sambil berjalan. Terowongan ini sebenarnya adalah perbatasan antara dunia manusia dan dunia lain. Manusia dan hantu bisa melewatinya. Hati-hati saat berjalan, jangan sampai menabrak teman-teman yang menghindari sinar matahari. Aku takut mendengar kata-katanya. Aku menoleh ke belakang, dan melihat sesosok bayangan jongkok di mulut terowongan. Ia membungkuk, dan mengendus puntung rokok yang dibuang sopir dari mobil. Ketika aku menoleh, sosok itu sepertinya tahu aku sedang memperhatikannya. Tiba-tiba ia mengangkat kepalanya, dan tersenyum ke arahku sebelum menghilang. Aku belum sempat tersadar, ketika Kumo berkata, kau sekarang seperti mereka, kemanapun kau pergi, kau bisa melihat mereka. Manusia bisa melihat hantu bukanlah hal yang baik, karena hantu akan meminta bantuan manusia. Jika kau tidak membantunya, dia mungkin akan mengikutimu. Begitu Kumo selesai bicara, orang yang tadi berjongkok di mulut terowongan muncul di sampingku. Punya rokok? Beri aku satu. Nyalakan dan letakkan di tanah saja. Aku memang punya rokok. Aku diam-diam merokok sejak SMP tanpa sepengetahuan ayahku. Aku segera mengeluarkan sebatang rokok dan menyalakannya, lalu meletakkannya di tanah. Sosok itu menghisap rokoknya dalam-dalam 2 kali sebelum berkata,
Ada seseorang di saluran pembuangan di depan sana. Dia meminta bantuanmu. Terserah kau. Aku melihat ke arah yang ditunjuk orang itu. Memang ada lubang gat yang gelap gulita di sana. Ujung lubang gat itu masih mengeluarkan hawa dingin. Aku tanpa sadar mundur selangkah. Tapi Kumo justru melangkah ke arah lubang gat. Ketika hantu meminta bantuanmu, mereka akan memberimu imbalan. Kau memberi hantu tadi sebatang rokok. Makanya dia memberitahumu untuk berhati-hati dengan lubang gat. Semakin sulit permintaan hantu, semakin besar imbalannya. Mau coba, apa yang akan diberikan hantu di bawah sumur itu padamu? Siapa tahu, dia bisa membantumu membunuhku. Kumo menatapku sambil tersenyum sinis. Aku menggelengkan kepalaku pelan. Jika hantu di saluran pembuangan itu bisa membunuhmu, permintaannya, aku tidak bisa melakukannya. Dan, dia juga tidak bisa membunuhmu. Kalau tidak, kau tidak akan berdiri di dekat selokan. Saat aku berjalan melewati lubang gat, aku mendengar tangisan seorang wanita dari belakangku. Kembalilah, kau bisa melihatku, hanya kau yang bisa membantuku. Kematianku sangat tidak adil, tidak ada yang membelaku. Tangisan wanita itu terdengar memilukan. Aku menundukkan kepala dan mengikuti Kumo keluar dari terowongan. Detik berikutnya, terdengar jeritan dari belakang. Wanita itu menjerit, kau bahkan tidak mau memberiku janji? Dasar manusia tak berperasaan, kau pasti akan mati dengan mengenaskan. Tunggu saja, saat kau melewati jalan ini lagi, aku pasti akan membunuhmu. Mendengar itu, aku sangat marah. Kenapa aku harus mati hanya karena tidak membantunya? Kumo malah tertawa saat itu. Kau ingin membunuhnya? Katakan padaku, apakah kau ingin membunuhnya? Ingin. Aku bisa melihat hantu, tapi aku tidak bisa membantunya. Aku bahkan tidak tahu apakah aku bisa hidup sampai hari ini. Lalu bagaimana aku bisa berjanji padanya? Kumo mencibir dan berbalik. Ikut aku, jika kau tertinggal 10 meter, aku akan membunuhmu. Aku agak takut, tapi aku hanya bisa mengikutinya dengan patuh. Aku selalu menjaga jarak agar tidak melebihi batas yang ditentukannya. Aku dan Kumo terus berjalan hingga hampir sampai di pintu masuk desaku. Dia meraih batu di pinggir jalan. Batu itu diremukkannya dengan mudah. Lalu dia berkata dengan tenang, sebentar lagi sampai di rumahmu. Kau bisa coba berteriak minta tolong. Jika ada yang datang menyelamatkanmu, kau bisa melarikan diri. Sebelum sampai di depan rumahmu, kau punya banyak kesempatan. Bagaimana aku berani lari? Membunuhku semudah menginjak semut baginya. Kami baru saja memasuki desa, dan berpapasan dengan kepala desa. Kepala desa mengamati Kumo dari atas ke bawah. Lipo, kau kedatangan tamu. Siapa ini? Aku membuka mulutku. Akhirnya hanya berkata, teman ayahku, orang yang kujemput di kota hari ini. Kepala desa tidak curiga. Dia mengiyakan dan pergi. Setelah itu aku menyesal. Aku ingin hidup, tapi aku tak bisa membiarkan penduduk desa terlibat hanya untuk menyelamatkan diriku sendiri. Jika aku benar-benar berteriak minta tolong, meskipun hubungan mereka dengan keluargaku tidak baik, mereka tak akan membiarkanku ditangkap. Tapi, siapa di desa ini yang bisa menahan satu pukulan Kumo? Kumo menyeretku ke depan pintu rumahku, dan hanya menepuk pintu rumahku dengan pelan. Aku mendengar suara, baut pintu patah dari balik pintu. Lalu pintu besi itu perlahan terbuka. Saat aku melihat rumahku lagi, aku hampir menangis. Dulu, setiap kali pintu berbunyi, ayahku akan keluar menyambutku. Kumo berkata dengan tenang, pergilah temui ayahmu. Aku tak peduli lagi pada Kumo, dan langsung berlari masuk ke rumah. Aku berlari mengelilingi rumah, lalu berlari ke kolam di belakang rumah. Kolam itu sekarang sudah kosong, hanya tersisa lubang besar yang mengeluarkan udara dingin. Aku meluncur menuruni tepi lubang, dan melihat pintu besi besar yang menempel di dinding batu. Di balik pintu itu hanya ada gua batu seluas sekitar 10 meter persegi. Gua itu kosong. Aku berputar-putar di dalam gua, dan akhirnya air mataku jatuh. Saat aku sedang kebingungan, Kumo berteriak dari atas lubang. Kau mau tinggal di lubang itu? Naiklah. Aku mengusap air mataku dan memanjat keluar dari lubang. Kumo berkata dengan santai, akulah musuhmu, tapi kau tak punya kemampuan untuk membunuhku. Sekarang aku beri kau dua pilihan. Pertama, ikut aku, dan belajar kungfuku dariku, lalu balas dendam dan bunuh aku. Pilihan kedua, aku akan membunuhmu sekarang, dan biarkan kau berkumpul dengan Li Chunfeng. Mana yang kau pilih? Aku menggertakkan gigi dan berkata, aku ingin membunuhmu. Kumo meletakkan tangannya di belakang dan berkata, ingin balas dendam? Kau harus hidup dulu. Makhluk yang mencarimu belum pergi. Dalam 3 hari, dia akan datang lagi. Kau tinggal di rumah selama 3 hari. Jika kau masih hidup setelah 3 hari, baru pikirkan cara membalas dendam. Setelah selesai bicara, Kumo pergi. Kakiku belum melangkah keluar. Saat aku berhenti, Kumo tak akan membiarkanku keluar dari halaman ini. Dia pasti sedang menungguku di suatu tempat. Lagi pula, jika aku lari ke tempat asing, apakah aku bisa lolos dari hantu yang mencarimu? Satu-satunya yang bisa kulakukan adalah mencari informasi di internet. Saat aku baru saja menyalakan komputer ayahku, aku melihat sebuah dokumen di desktop bertuliskan untuk Power. Dalam surat itu, ayahku menulis, saat kau lahir, kakak seperguruanku berkata ingin membunuhmu. Dia pikir aura Yin di mekmu terlalu berat dan di masa depan akan berubah menjadi
Sebuah bencana yang menghancurkan dunia. Membunuhmu berarti menyelamatkan orang lain. Untuk menyelamatkan hidupmu, aku mengkhianati guruku. Aku membalikkan situasi Feng Shui. Memberi makan ayam dengan rambut dan kukumu. Semua itu untuk memindahkan mekmu ke mayat itu. Hanya dengan cara ini nasibmu bisa diubah. Aku menyuruhmu lari, agar kau punya kesempatan untuk hidup. Mayat itu terus menyerap auramu. Selama kau di dekatnya, dia pasti akan menemukanmu. Jangan pedulikan mayat itu. Aku meninggalkan cara untuk melarikan diri di rumah. Setelah membaca surat ini, aku semakin bingung dengan semua yang terjadi. Tanpa diduga, sedetik kemudian, aku merasakan hawa dingin di belakangku. Aku sangat ketakutan sampai berdiri. Setelah berpikir panjang, aku teringat belati yang diberikan ayahku. Belati itu. Dan aku harus pergi ke kamarnya. Aku harus pergi ke kamarnya. Aku mengobrak-abrik kamarku untuk waktu yang lama. Sebelum akhirnya menemukan belati itu di balik rak buku. Karena ayahku meninggalkan cara untuk melarikan diri. Tempat itu pasti tidak mencolok. Dan memudahkan aku untuk melarikan diri. Kupikir-pikir, satu-satunya tempat aneh di rumahku. Mungkin hanya kamarku sendiri. Aku bergegas ke kamarku dan mendorong jendela. Tapi aku bertemu pandang dengan sesosok bayangan di luar jendela. Itu ayahku. Berdiri di luar jendela. Wajah ayahku sebagian besar tertutup lumpur. Dan lumpur di wajahnya bercampur darah. Kedua matanya juga merah padam. Jangan bersuara. Aku akan membawamu pergi. Berikan tanganmu padaku. Dengan memberanikan diri, aku mengulurkan tanganku. Dia langsung menggenggam pergelangan tangan kiriku. Dan menarikku ke depan. Aku terhuyung ke arah jendela. Saat lututku menyentuh ambang jendela, aku mengeluarkan belati. Dan menusukkannya. Tapi pisaunya sepertinya tidak berfungsi. Dia terkekeh. Lalu meraih pergelangan tangan kananku. Dan menarikku keluar sekuat tenaga. Saat aku berpikir aku tidak akan bisa melarikan diri, aku mendengar suara ledakan keras seperti petir di telingaku. Pandanganku menjadi putih. Dan setelah itu, ketika aku bisa melihat dengan jelas lagi, ada bekas terbakar di dinding. Berbentuk manusia, kumuh, yang entah kapan muncul. Menarikku ke samping, dan berkata kepada bayangan itu, kembali dan beritahu tuanmu, nyawa Lipo. Aku yang menginginkannya. Bayangan itu mengeluarkan suara seperti tangisan hantu. Kau berani merebut orang yang diinginkan tuanku? Kumo berkata dengan dingin. Suruh tuanmu bicara langsung denganku. Bayangan itu mengeluarkan suara seperti tangisan hantu. Kalau kau tak mau menyampaikan pesan, tinggallah di sini, kata sosok bayangan itu dengan tajam. Tuan saya cepat atau lambat akan mencarinya. Kumo mengangkatku dan membawaku keluar melalui pintu utama. Kumo masih berjalan di depan dengan tangan di belakang punggungnya. Setelah berjalan cukup jauh, barulah dia berkata, bagaimana kau tahu orang di luar jendela itu bukan Li Chunfeng? Saat ayahku pergi, dia begitu terburu-buru. Pasti tidak sempat meninggalkan surat untukku. Surat itu pasti ditulis oleh hantu. Dia takut padamu, makanya dia menyuruhku untuk melarikan diri. Jika aku menghilang dari pandanganmu, aku benar-benar akan mati. Kumo memasang wajah muram. Aku selalu menghindari pandanganmu. Bagaimana kau tahu? Aku akan mengejarmu. Aku tidak tahu. Kalau aku tidak menyelamatkan diri, aku pasti mati. Aku hanya bisa mencoba. Tak disangka, Kumo malah tertawa. Li Chunfeng si bodoh itu. Hanya karena seorang putra, apa yang membuatnya begitu enggan? Tak lama setelah kami pergi, Kumo membawaku ke hutan lebat. Dia berhenti di depan sebuah makam yang terbengkalai. Dia menepuk batu nisan itu 3 kali berturut-turut. Tiba-tiba, muncul retakan di atas makam. Lalu, sebuah tangan muncul dari tanah. Sebuah boneka kertas merangkak keluar dari makam. Aku sangat ketakutan hingga mundur beberapa langkah. Namun, Kumo tampak sangat tenang. Lepaskan bajumu dan berikan padanya. Aku tidak tahu apa kegunaan khusus dari boneka kertas ini. Tapi aku tetap patuh melepas bajuku. Dan melemparkannya ke boneka kertas itu. Kumo mencibir. Kau benar-benar bodoh. Kau tahu aku ingin membunuhmu. Tapi kau masih melakukan apa yang kukatakan. Boneka kertas itu telah memakai bajumu. Jadi dia sudah terkontaminasi dengan aura manusiamu. Kemanapun kau lari, dia akan menemukanmu. Jangan coba-coba lari. Jika kau ingin hidup, kau harus membunuhnya. Kemudian, Kumo berkata dengan serius. Di dalam boneka kertas ini terdapat 9 arwah manusia. 9 orang ini semuanya kejam dan bengis. Kau harus membunuhnya 9 kali untuk memusnahkannya. Setelah kau membunuhnya 9 kali, dia tidak akan menghantuimu lagi. Kurang sekali saja, kau akan mati. Detik berikutnya, Kumo mengubah nada bicaranya. Jangan khawatir, aku selalu bermain adil. Aku tidak akan membiarkan 9 hantu itu membunuhmu. Tanpa mengajarimu apapun, tak disangka, semua yang dikatakan Kumo benar. Saat pertama kali aku melawan boneka kertas itu, aku dikubur hidup-hidup di dalam makam. Aku hampir kehilangan kesadaran karena kehabisan napas. Aku baru saja ditarik Kumo dari kuburan. Saat itu, Kumo memberitahuku, kalau kau tidak bisa mengalahkannya, kau harus mencari cara untuk menipunya. Bertarung secara langsung saat kau lemah. Itulah yang dilakukan orang bodoh. Kupikir, karena aku tidak bisa mengalahkan manusia kertas, mungkin aku bisa berteman dengan mereka.
Jadi aku mencoba berkomunikasi dengan mereka. Aku butuh waktu sebulan untuk berteman dengan manusia kertas. Tapi saat aku bertarung dengan mereka untuk kedua kalinya, aku dilempar ke sungai tanpa ampun. Saat itu aku panik. Apa yang kau lakukan? Aku benar-benar muak denganmu, orang licik. Kumo menertawakanku dingin. Kau pikir setelah berteman dengan mereka tidak akan membunuhmu? Kumo jarang berbicara denganku, kecuali saat melatihku. Terkadang dia tidak mengucapkan sepatah kata pun selama berhari-hari. Tapi aku semakin merasa bahwa dia bukanlah musuhku. Namun, aku juga menemukan Kumo membuat boneka kayu. Saat latihan, boneka kayu buatan Kumo sangat detail. Bahkan sampai ke setiap persendiannya. Setelah dia menyelesaikan 9 boneka kayu, dia memberitahuku, dulu hanya 1 orang yang menghajarmu. Sekarang ada 9, kau bisa menunggu ajalmu. Tiba-tiba, wajahku pucat pasi karena ketakutan. Tak disangka, malam itu mereka mulai memburuku. Dalam waktu kurang dari 1 jam, aku terpojok di dalam gua. Kali ini, boneka kayu itu benar-benar ingin membunuhku. Mereka bahkan membakar gua itu. Api besar itu sepenuhnya menutupi pintu gua. Aku terjebak di dalam, tak bisa melarikan diri. Saat Kumo datang, batu di pintu gua sudah membara karena api. Saat Kumo memerintahkan boneka kayu untuk menyiram api, batu yang terbakar meledak karena air dingin. Paak, Kumo langsung masuk ke dalam gua sebelum asap hilang. Lipo, keluar, aku tahu kau belum mati. Jangan berpikir kau bisa bersembunyi di bawah tanah. Lalu aku tidak bisa menemukanmu. Aku berkata di belakangnya, apa gunanya permainan ini? Membunuh selalu menjadi permainan yang paling menarik. Jika kau ingin hidup, bunuh kami. Kalau tidak, aku yang akan membunuhmu. Setelah mengatakan itu, Kumo melangkah keluar dari gua. Setelah hari itu, Kumo dan yang lainnya sepertinya benar-benar ingin membunuhku. Serangan mereka semakin brutal. Beberapa kali mereka hampir merenggut nyawaku. Hingga suatu hari, manusia kertas itu bergegas masuk ke rumah. Kami akan pergi bersama tuanku. Tuanku bilang, jika dia tidak kembali dalam 3 bulan, kau boleh turun gunung sendiri. Kukira ini tipuan mereka lagi. Aku tak menghiraukannya, tapi setelah aku tinggal sendiri di gunung untuk beberapa waktu, aku mulai mengkhawatirkan Kumo, seperti aku mengkhawatirkan ayahku dulu. Namun, 2 bulan kemudian, Kumo kembali, dan dia terluka parah. Saat aku menyambut Kumo, dia malah yang bicara duluan. Aku terluka parah, sebaiknya kau bunuh aku sebelum lukaku sembuh. Kalau tidak, kau tak akan punya kesempatan. Tapi Kumo bahkan tidak memberiku kesempatan untuk bicara, dan kembali ke kamarnya. Kumo tidak mengizinkanku masuk, jadi aku meletakkan obat dan makanan di depan pintunya. Setiap hari seperti itu, sampai setengah bulan kemudian, Kumo akhirnya keluar dari kamarnya, dan turun gunung sendirian. Saat dia kembali, dia membawa sebotol arak. Dia memanggilku, dan menuangkan segelas arak untukku. Minumlah. Setelah minum arak ini, hubungan kita berakhir. Aku berpikir lama dan tak tahu bagaimana harus memanggilnya. Akhirnya aku hanya berkata, apakah kau pamanku? Kumo tersenyum. Sebenarnya, kau tak perlu memikirkan hal-hal ini. Sekarang, aku tak punya apa-apa lagi untuk diajarkan padamu. Aku juga harus mengurus urusanku sendiri. Jika kau ingin membunuhku, hari ini adalah kesempatan terakhir. Aku memegang gelas arak. Kemana ayahku pergi, kau harus mencarinya sendiri. Bisakah kau bertemu dengannya? Tergantung takdir dan kemampuanmu sendiri. Kumo menuangkan arak untuk dirinya sendiri. Dulu, aku membuatmu melempar koin untuk menentukan hidup dan mati. 5 tahun kemudian, aku membuatmu memilih lagi. Kali ini aku memintamu memilih untuk membantu manusia atau membantu hantu. Aku mengerutkan kening, dan hendak bertanya apa maksudnya. Kumo kembali berkata, murid dari perguruanku memiliki 2 jalan yang bisa dipilih. 1 membantu manusia membasmi hantu. 1 lagi membantu hantu membunuh manusia. Tergantung pilihanmu. Aku mencoba bertanya, kau pilih yang mana? Kumo tertawa, membantu manusia, atau membantu hantu, tergantung suasana hatiku. Lagi pula ini bisnis, uang siapapun sama saja. Kumo mengubah topik pembicaraan. Tapi, kau harus memilih, kau telah memakan saripati Raja Iblis tahun itu. Sama saja kau mendorong dirimu sendiri ke alam baka. Jadi, kau harus memilih untuk dekat dengan manusia, atau dekat dengan hantu. Kau harus memilih jalan yang akan kau tempuh nanti. Aku tersenyum dan mengambil koin besar dari saku. Kujentikkan koin itu ke udara dengan jariku. Anggap saja ini memenuhi keinginanmu dulu. Sampai koin itu jatuh di meja. Kami berdua menatap koin besar di meja. Sisi belakang koin menghadap ke atas. Lubang koin tampak bercahaya kemerahan seperti darah. Kumo tak bisa menahan napas. Koin yang kau lempar tidak hanya menunjuk ke jalur yin, tapi juga bercahaya darah. Ini jalan yang paling tidak diinginkan ayahmu. Ulangi saja, takdir sudah ditentukan. Untuk apa dipaksakan? Aku sudah bilang saat menjentikkan koin. Semua tergantung takdir. Kumo menghela nafas dan berdiri. Ikut aku, kita akan memberi hormat pada leluhur. Masuk, dan juga keluar. Kumo membawaku ke sebuah gua dengan meja altar. Dengan hormat, dia memberi Hei Bai Wuchang di meja altar 3 batang dupa. Leluhur yang agung, Kumo, murid generasi ke-6 dari aliran pintu peti mati Yi.
membawa murid generasi ke-7. Lipo, untuk masuk. Semoga leluhur melindungi kami. Kumo mengambil sebuah kotak dari bawah meja altar, dan mengeluarkan 2 rantai seukuran ibu jari. Ini adalah rantai pemburu jiwa. Meskipun tidak sebaik artefak leluhur, tetap dihormati di dunia persilatan. Simpan baik-baik. Aku terdiam beberapa saat sebelum berkata, leluhur memiliki kekuatan yang luar biasa. Dengan banyak bawahan, prajurit hantu, mengapa tidak mencari jiwa sendiri? Aku juga tidak tahu. Lagi pula, tidak ada dari kita yang pernah bertemu leluhur. Kumo melanjutkan sebelum aku sempat bicara. Sebentar lagi, aku akan pergi. Duduklah di depan patung leluhur selama 3 hari. Aku pergi dulu. Jaga dirimu baik-baik. Barang-barang di lantai adalah kenang-kenangan untukmu. Ketika aku menoleh, ada kartu bank dan liontin berbentuk tutup peti mati di lantai. Liontin yang selalu dijaga ayahku berbentuk peti mati tanpa tutup. Sedangkan yang ditinggalkan Kumo adalah tutup peti mati. Jika digabungkan, keduanya akan menjadi peti mati utuh. Kumo melangkah keluar gua sebelum aku sempat membuktikan dugaanku. Kumo tidak menunggu saya untuk memverifikasi tebakan saya, dan melangkah keluar dari gua. Kau harus cepat dewasa, hantu yang ingin membunuhmu dulu tidak akan memberimu banyak waktu. Paling cepat, Xiao Tian berkata. 5 tahun lagi aku akan mencarimu. Xiao Tian berkata, hati-hati. Xiao Tian berkata, aku membungkuk dalam-dalam ke arah punggung Kumo. Xiao Tian berkata, guru. Xiao Tian berkata, semoga perjalananmu lancar. Xiao Tian berkata, setelah guru pergi. Xiao Tian berkata, aku duduk di depan patung leluhur selama 3 hari. Xiao Tian berkata, tetapi aku tidak menerima warisan apapun. Xiao Tian berkata, aku bahkan tidak merasakan keberadaan leluhur. Namun, beberapa hari kemudian, pada tanggal 15 kalender lunar, aku melihat sesosok orang di dekat pintu masuk gua. Xiao Tian berkata, orang itu mengenakan pakaian petugas zaman dulu, menyeret rantai. Xiao Tian berkata, dan berjalan perlahan ke arahku. Xiao Tian berkata, siapa yang memanggil dewa?